Prabowo singgung Bung Karno, ingin rayu PDIP atau manfaatkan sang proklamator saja? Kalau kita lihat, Pak Prabowo ini nampaknya cukup aktif dan ada peran cukup besar dari istana dalam tanda kutip melalui anaknya dan melalui program-program dari istana seperti bansos dan lain-lain. Kita akan membahas panjang soal ini karena baru tadi pagi pelantikannya ya. Menarik itu maksudnya menyenangkan? Tidak, oh, enggak. tapi ini adalah fenomena Pak, menurut saya ya. Belum ada sebelumnya calon presiden yang kemudian seperti yang kita lihat hari ini. Seperti Pak Prabowo Subianto lah ya. Rata-rata dari pemilu, tapi kekuatan istana yang cukup besar yang dikerahkan secara masif ya baru calon presiden kali ini. Kalau Pak Mursalin melihatnya seperti apa? Prabowo Subianto, sosok Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih dalam Pilpres 2024 belum lama ini dalam acara Rakornas PAN menyinggung sosok Bung Karno. Ya, sosok proklamator Indonesia itu disebutnya tak hanya milik partai tertentu, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Wah, kira-kira ada apa ya dalam acara partai yang bukan PDI Perjuangan? Kok tiba-tiba Prabowo membahas soal Bung Karno? Sedikitnya ada dua dugaan yang bisa muncul terkait pernyataan Prabowo Subianto soal sosok Bung Karno. Dugaan pertama jelas bahwa Prabowo ingin mencoba melunakkan hati Ibu Megawati Soekarno Putri berkaitan dengan harapan bahwa PDI Perjuangan mau diajak berkoalisi dalam periode pemerintahan 2024 hingga 2029 nanti. Namun faktanya, PDI Perjuangan belum menyatakan sikap secara tegas dan final terkait posisi partai pemenang pemilu itu terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Setelah semua yang terjadi, termasuk konflik yang terjadi antara keluarga Jokowi dan PDI Perjuangan, rasanya harapan Prabowo hanyalah setipis kertas untuk bisa terwujud sehingga PDI Perjuangan bersedia mendukung pemerintahannya atau malah semakin mantap menjadi oposisi. Dugaan berikutnya adalah soal dukungan terhadap Prabowo Subianto secara pribadi. Prabowo Subianto mungkin menghormati atau mengidolakan sosok Bung Karno. Ini terbukti dalam beberapa kali kesempatan Prabowo terlihat mengenakan pakaian safari, lengkap dengan kacamata hitamnya. Terlihat bahwa penampilan dibuat agak mirip dengan Bung Karno, bukan? Namun, Prabowo mungkin lupa bahwa berpakaian seperti Bung Karno tidak lantas otomatis menjadikan dia sosok dengan karakter, kepribadian, atau pemikiran yang mirip dengan Bung Karno, karena dua perkara ini memang tidak otomatis terjadi. Mirip seperti para cosplayer tidak lantas menjadi sosok yang mereka idolakan atau tiru dari cara berpakaian mereka. Ya kan? Jujur saja, bahkan mendekati sosok Bung Karno pun, seorang Prabowo Subianto masih sangat jauh. Masa, karakter seperti Bung Karno pernah main presiden-presidenan karena kalah Pilpres, bahkan menyebut bahwa kekalahannya karena sistem yang sudah terstruktur, sistematis, dan masif yang dirancang buat mencegahnya menang Pilpres? Terus kalau memang Prabowo meniru atau mengidolakan Bung Karno, mengapa selama masa kampanye Pilpres 2024 kemarin lebih mengarah pada mengidolakan sosok Jokowi? Jadi silakan simpulkan sendiri mengapa Prabowo dalam beberapa kali kesempatan ingin memperlihatkan bahwa dirinya terlihat mirip dengan Bung Karno. Apakah benar-benar mengidolakan atau hanya semacam kamuflase supaya masyarakat menyangka dia mirip dengan Bung Karno? Atau jangan-jangan Prabowo hanya menargetkan simpati atau dukungan masyarakat terkait suara dalam Pilpres? Tentu saja, yang bisa kita artikan bahwa Prabowo hanya memanfaatkan sosok Bung Karno demi kepentingan pribadinya.